Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pilbers dengan mata kuliah Hukum Pembuktian. Nah, di sini saya mengambil referensi dari buku Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, yaitu buku dari Dr. Aryan Zurneti dan Dr. Fitri Wahyuni dan Siti Rahma. Baiklah, di sini saya mengambil materi yaitu tentang upaya paksa. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan apa itu upaya paksa. Upaya paksa merupakan kewenangan penyidik untuk melancarkan pemeriksaan perkara pidana sesuai dengan tujuan utama dari hukum acara pidana yang mencari kebenaran material dan kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, upaya paksa ini dilakukan dalam keadaan terpaksa serta harus memenuhi syarat-syarat dan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam undang-undang atau KUHP. Adapun upaya paksa yang dimaksud ialah yang pertama yaitu penangkapan, yang kedua penahanan, yang ketiga penggeledahan, yang keempat penyitaan, dan yang kelima pemeriksaan surat. Yang pertama yaitu penangkapan. Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik, merupakan penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan atau pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pilbers, yaitu mata kuliah Hukum Pembuktian. Baiklah, di sini saya akan mengambil materi dari buku Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Di sini saya mengambil materi yaitu tentang upaya paksa. Baiklah, pertama yaitu upaya paksa merupakan kewenangan penyidik untuk melancarkan pemeriksaan perkara pidana sesuai dengan tujuan hukum acara pidana, yaitu kebenaran material atau kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, upaya paksa ini dilakukan dalam keadaan terpaksa serta harus memenuhi syarat-syarat dan jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang atau KUHP. Yang selanjutnya yaitu adapun upaya paksa yang dimaksud adalah yang pertama yaitu penangkapan, yang kedua penahanan, yang ketiga penggeledahan, dan yang keempat yaitu penyidikan, dan yang kelima pemeriksaan surat. Yang pertama yaitu penangkapan. Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik merupakan penegakan sementara waktu kebebasan tersangka dan terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik dan penuntutan atau penuntutan dan pengadilan. Pada pasal 1 butir 20 yaitu menjelaskan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka dan terdakwa apabila terdapat cukup guna bukti penyidik dan penuntutan atau peradilan dan hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Karakter utama dari penangkapan adalah pengekangan sementara waktu untuk kepentingan penyidik dan penuntut. Penangkapan dan pemidanaan memiliki sifat yang sama, yaitu adanya pengekangan kebebasan seseorang. Hanya saja pemidanaan ditujukan untuk menghukum seseorang yang telah terbukti menyalahgunakan kewenangan tersebut dalam sidang pengadilan. Sebelumnya penyidik harus melaksanakan asas legalitas dalam melakukan upaya paksa. Upaya paksa berdasarkan pemerintah tulis dari pihak yang berwenang. Penangkapan, penahanan, dan penggeledahan dan penyidikan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya
dengan cara bagaimana diatur dalam undang-undang. Melalui proses tahap penangkapan tersebut, seseorang itu harus membuktikan melakukan tindak pidana terlebih dahulu sehingga dapat dijatuhkan hukuman terhadapnya. Sebab asas persamaan dan di muka hukum adalah perlakuan yang sama dari setiap orang setiap orang di muka hukum yang tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan, dan sebagainya. Maksud perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pengadaan perlakuan adalah bahwa di depan pengadilan kedudukan yang sama, maka mereka harus memperlakukan sama. Ketentuan asas tersebut dinyatakan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menentukan bahwa pengadilan merupakan hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Tujuan dari asas ini adalah agar memberikan jaminan kepada hak-hak manusia, hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan di dalam negara yang berdasarkan Pancasila ini. Hal ini memberikan suatu jaminan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang baik itu dilakukan oleh pejabat negara atau masyarakat biasa. Apabila mereka melakukan perbuatan hukum, maka digunakan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan asas Miranda Rule, terdapat seseorang tersangka sejak dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap dirinya ialah telah wajib diberitahu yang jelas mengenai dakwaan dan dasar hukum apa yang dilakukannya. Berdasarkan asas Miranda Rule, terdapat seorang tersangka wajib melakukan penangkapan atau penahanan terhadap dirinya ialah wajib diberitahu apa yang jelas mengenai perbuatan apa dan hukum apa yang telah dilanggarnya, didakwakan terhadap dirinya, dan juga wajib diberitahu apa saja yang menjadi haknya, termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum yang dilakukan penasihat hukum yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa. Tujuan yang dilakukannya penangkapan antara lain guna mendapat waktu yang cukup untuk mendapatkan informasi yang akurat. Seseorang ditangkap apabila diduga telah melakukan tindak pidana dan ada guna kuat dan ada dugaan kuat yang didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Dari penjelasan tersebut, penangkapan tidak lain pada penangkapan sementara waktu, kebebasan tersangka atau terdakwa guna kepentingan penyidik dan penuntutan. Akan tetapi harus dilakukan penuntutan secara cara yang telah ditentukan dalam KUHP. Berdasarkan dalam pasal 16 KUHP, di KUHP itu disebutkan yang pertama, untuk kepentingan penyidik dan pemerintahan, penyidik berwenang melakukan penangkapan. Yang kedua yaitu untuk kepentingan penyidik dan penyidik membantu berwenang melakukan penangkapan. Yang pertama yaitu alasan penangkapan. Berdasarkan pasal 17 KUHP, pemerintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang telah cukup. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan pasal 17 KUHP ialah
bukti permulaan untuk diduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1-14. Selanjutnya, penjelasan pasal 17 menyatakan pasal ini menunjukkan bahwa pemerintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Yang kedua yaitu cara penangkapan. Penangkapan merupakan bentuk pelanggaran hak bebas seseorang yang belum terbukti bersalah. Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 1 KUHP, 30 waktu penangkapan dapat dilakukan paling lama 1 hari. Mengenai cara pelaksanaan penangkapan, terdapat dua pembahasan, yakni petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan. Pelaksanaan menurut DPM Sitompul dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, penangkapan tanpa surat perintah. Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan penangkapan dengan syarat dalam keadaan tangkap tangan. Tertangkap tangan merupakan menurut pasal 1-19 KUHP adalah penangkapannya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana dengan segala setelah dilakukan tindak pidana, sesaat setelah masyarakat meneriaki pelaku tindak pidana dan telah ditemukan benda-benda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana, di mana benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya dan turut melakukan tindak pidana tersebut. Setelah dilakukan penangkapan tanpa surat perintah, polisi harus memperhatikan hal-hal ketentuan dalam pasal 111, pasal 18 ayat 1, pasal 5 ayat 2 KUHP. Yang kedua yaitu penangkapan dengan surat perintah. Surat penangkapan dengan surat perintah adalah sebagaimana syarat penangkapan pada umumnya yang dinilai sah apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu petugas yang diperintah melakukan penangkapan harus membawa surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Hal ini demi kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menjaga ketertiban masyarakat. Yang kedua yaitu surat perintah penangkapan harus diperlihatkan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana. Surat tersebut itu berisi yang pertama identitas tersangka, yang kedua alasan penangkapan. Adapun cara penangkapan diatur dalam pasal 18 KUHP, yaitu yang pertama melaksanakan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian RI. Oleh karenanya jaksa penuntut umum tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai penyidik berdasarkan pasal 284 ayat 2. Satpam atau Hansip tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam hal tertangkap tangan. Yang kedua yaitu petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan itu harus membawa surat penangkapan. Apabila tidak terdapat surat penangkapan tersangka berhak menolak untuk memenuhi perintah penangkapan. Karena surat itu harus merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Yang ketiga yaitu
petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan yang berisi tentang identitas tersangka, menjelaskan dan menyebut singkat alasan penangkapan, menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangka terhadap tersangka, yaitu menyebutkan dengan terang di tempat mana pemeriksaan dilakukan. Yang ketiga yaitu batas waktu penangkapan. Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 1 KUHP telah ditentukan batas waktu lamanya penangkapan. Tidak boleh lebih dari 1 hari. Lewat dari 1 hari berarti terjadi pelanggaran hukum. Dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah dengan konsekuensi tersangka harus dibebaskan demi hukum. Atau jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasihat hukumnya atau keluarganya dapat memerintah kepada peradilan tentang sah tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi. Yang selanjutnya yaitu penahanan. Penahanan merupakan suatu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Menurut pasal 1 angka 21 KUHP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan menetapkannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi kewenangan penahanan tidak hanya oleh seorang penyidik, tetapi juga oleh instansi penegak hukum lain yang menuntut. Instansi penegak hukum lain yaitu penuntut umum dan hakim atau peradilan. Selanjutnya yaitu penggeledahan. Pada pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP menyatakan untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Dari ketentuan pasal ini, penggeledahan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan pakaian atau badan. Penggeledahan diatur dalam pasal 32 sampai 37 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut diatur yang berhak melakukan penggeledahan ditinjau dari segi untuk menggeledah adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah kediaman seseorang untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Maksud dari tujuan penggeledahan adalah untuk kepentingan penyidik, kepentingan penyelidikan dan penyidik agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana. Penahanan penggeledahan terdapat perbedaan. Dalam tindakan penahanan, masing-masing instansi penegak hukum dalam suatu tingkat pemeriksaan berwenang melakukan penahanan. Pada penggeledahan hal lainnya, tidak semua instansi penegak hukum mempunyai kewenangan yang melakukan penggeledahan. Wewenang penggeledahan semata-mata hanya diberikan kepada penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil. Penggeledahan besar ini ditetapkan pada pemeriksaan penyidik dan penyidikan tidak terdapat pada tingkat pemeriksaan selanjutnya, baik dalam taraf penuntutan dan pemeriksaan peradilan. Pemberian fungsi ini sesuai dan sejalan dengan tujuan dan pengertian penggeledahan, bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimaksud untuk mendapat seseorang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Pada pasal 1 angka 18 KUHP
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada pakaian ini hanya bertujuan untuk mencari benda-benda yang tersembunyi di dalam badan untuk disita. Adapun benda yang dicari tersebut harusnya berhubungan erat dengan tindak pidana yang disangka atau dituduhkan pada tersangka tersebut. Dalam tindakan penggeledahan ini, yang berhak melakukan adalah penyidik dan perintah penyidik dan penyidik itu sendiri. Penyidik dalam hal ini adalah setiap anggota kepolisian Republik Indonesia yang dalam penggeledahan rumah atau badan yang dapat bertindak atas perintah dan penyidik pada pasal 5 ayat 1 KUHP huruf B. Berdasarkan pasal 33 KUHP, sebelum melakukan tindak penggeledahan, khususnya penggeledahan rumah, penyidik wajib menunjukkan surat izin dari pengadilan negeri setempat dan berita acara dalam jangka waktu 2 hari. Namun berdasarkan pasal 34 KUHP, jika dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat perintah terlebih dahulu. Penyidik harus menunjukkan surat penggeledahan yang ditandatangani oleh kepala satuan atau penyidik sendiri atau penyidik pembantu. Saat melakukan penggeledahan rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi. Jika tersangka atau penghuni mempunyai tindakan penggeledahan tersebut, namun jika pihak tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir, tindakan penggeledahan tersebut harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 orang saksi. Dalam surat keputusan kepolisian nomor Pol Eskep garing 1205 garing 9/2000 terdapat hal-hal khusus yang harus diperhatikan terkait masalah penggeledahan badan dan penggeledahan pakaian. Sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggeledahan badan. Khususnya terhadap wanita dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu wanita atau dapat memeriksa bantuan seorang wanita yang dapat dipercaya. Jika perlu dilakukan pemeriksaan penggeledahan rongga badan, diminta bantuan pejabat kesehatan atau pramedis. Yang kedua yaitu penggeledahan pakaian. Harus dilakukan di ruangan tertutup atau meminta tidak dilakukan di depan umum. Dengan begitu, seseorang wanita yang akan digeledah khususnya pada bagian rongga badan dapat menolak untuk digeledah. Jika penyidik pembantunya bukan seorang wanita, setelah melakukan penggeledahan, penyidik wajib memberikan berita acara dan tuntutan yang disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu pemeriksaan surat. Pemeriksaan surat itu diatur dalam pasal 47 sampai dengan pasal 49 KUHP. Dalam rangka penyidikan, penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui pos dan telekomunikasi, jabatan dan perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari Ketua Pengadilan Negeri. Yang dimaksud surat lain adalah surat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa saat ini.